Garis hitam itu bukanlah entitas fisik, melainkan sebuah celah spasial. Roh pendendam ini sebenarnya mahir dalam hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa di kehidupan sebelumnya. Pupil mata leluhur api bumi sedikit menyempit, tetapi dia tidak panik. Dia membentuk mudra dengan tangan kirinya dan mengucapkan sebuah suku kata kuno, kota. Bunga teratai api berwarna merah keemasan bermunculan. Kobaran api sejati yang tak berujung dari api bumi meletus, mengembun menjadi dinding kristal api setebal 3 kaki di depannya. Rune api kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan dinding kristal, memancarkan panas yang membakar hingga mendistorsi ruang itu sendiri. Garis-garis hitam itu menembus dinding kristal, menghasilkan suara mendesis yang membuat gigi Anda ngilu. Celah spasial dan api sejati bumi terkunci dalam pertempuran sengit, menyebabkan dinding kristal menipis dengan kecepatan yang terlihat, tetapi garis-garis hitam juga dengan cepat meredup. Akhirnya, ketika hanya tersisa lapisan tipis dari dinding kristal, garis-garis hitam itu menghilang sepenuhnya. Leluhur api bumi tetap diam sepenuhnya. Roh pendendam wanita yang mengenakan pakaian istana itu juga menderita, wujudnya menjadi sebagian besar ilusi, dan jepit rambut giok yang patah di lengannya hancur sepenuhnya dengan suara retak. Leluhur, jangan berani-berani berpikir begitu, aku yang akan melakukannya. Chen Ping melakukan gerakan. Dia melangkah keluar dari jangkauan perlindungan arai penekan jiwa, dan pedang pembunuh naga terhunus dengan bunyi dentang. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada pertunjukan megah, hanya tusukan pedang yang lurus. Pada pedang itu, 3 kekuatan yaitu kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi menyatu sempurna, berubah menjadi aura pedang yang berwarna abu-abu kabur dan bercampur dengan cahaya merah keemasan. Energi pedang itu terkondensasi hingga batas ekstremnya, hanya sepanjang 3 kaki, namun memancarkan tekanan mengerikan yang membuat langit dan bumi berubah warna. Roh pendendam wanita berpakaian istana itu sepertinya merasakan ancaman mematikan, mengeluarkan jeritan tajam saat mundur dengan cepat, panik membentuk segel tangan untuk menciptakan lapisan penghalang abu putih di depannya. Namun, itu tidak ada gunanya. Kemanapun energi pedang yang kacau itu lewat, penghalang abu putih hancur lapis demi lapis seperti kertas. Energi pedang itu menembus langsung ke dahi roh pendendam dan muncul dari belakang kepalanya. Roh pendendam wanita berpakaian istana itu membeku, dan api hantu di matanya meredup dengan cepat. Dia menatap luka pedang di dadanya, lalu mendongak menatap Chen Ping, secercah kelegaan muncul di wajahnya yang kabur. Lalu, ia lenyap begitu saja tanpa jejak. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, alisnya sedikit berkerut. Dia jelas merasakan bahwa ketika kekuatan keabadian kekacauan bersentuhan dengan inti roh pendendam, hal itu menghasilkan resonansi yang aneh. Ini bukan sekadar menahan diri, ini lebih seperti menganalisis, melahap, menyerap, dan mengasimilasi semacam fragmen aturan yang tersisa dalam semangat balas dendam. Kekuatan kekacauan dapat melahirkan semua hukum, dan ia juga dapat mengembalikan semua hukum menjadi ketiadaan. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benak Chen Ping. Alasan mengapa roh-roh pendendam kuno ini mampu bertahan selama bertahun-tahun adalah karena obsesi mereka yang berkepanjangan telah bergabung dengan aturan khusus medan perang kuno, membentuk aturan semu yang menyimpang. Kekuatan abadi yang kacau, sebagai sumber dari semua aturan, sepenuhnya mampu menghancurkan dan menyerap aturan-aturan semu tersebut. Dengan kata lain, kekuatan abadi dan kacau miliknya mungkin bahkan lebih kuat di medan perang kuno ini daripada di luarnya. Awas, ini terjadi lagi, seruan Su Qianyu menyela pikiran Chen Ping. Dari segala arah, roh-roh pendendam yang lebih ganas terus berdatangan. Di antara mereka bahkan ada 3 raja roh pendendam yang auranya tidak lebih lemah dari aura seorang wanita yang mengenakan pakaian istana, roh pendendam seorang jenderal yang memegang kapak perang yang patah, roh pendendam seorang biksu yang mengenakan kasaya dengan bekas luka pisau yang mengerikan di lehernya, dan roh pendendam mengerikan yang sepenuhnya tersusun dari pecahan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah roh-roh pendendam ini tampaknya semakin marah akibat pertempuran barusan. Mereka tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi mulai bekerja sama secara terorganisir. Roh pendendam seorang jenderal militer memimpin ratusan roh pendendam yang memegang senjata ke dalam formasi pertempuran, maju selangkah demi selangkah. Roh pendendam sang biksu duduk bersila di kehampaan,
melantunkan beberapa kitab suci yang aneh. Lapisan cahaya Buddha berwarna abu hitam menyelimuti pasukan roh pendendam, sangat meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Monster-monster bersenjata dan roh-roh pendendam itu bagaikan benteng perang, tubuh mereka memuntahkan pecahan pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya, menyapu seperti badai logam. "Bentuklah formasi penaklukkan iblis 7 bintang," teriak Guru Xuanwei dengan gigi terkatup rapat. Lin Xiao dan Su Qianyu dengan cepat kembali ke posisi mereka, membentuk segitiga dengan Xuanwei Zhenren. Ketiganya menghubungkan aura mereka, dan cahaya dao biru bersinar terang, mengembun menjadi 7 bayangan seperti bintang yang menyilaukan di kehampaan. Bintang-bintang berputar, memancarkan berkas cahaya terang yang untuk sementara waktu menahan gelombang roh pendendam. Namun, formasi ini menghabiskan banyak energi, dan mulut Xuanwei Zhenren sudah berdarah, jadi jelas dia tidak bisa bertahan lama. Raja Iblis Awan Merah dan Leluhur Api Bumi juga terjerat oleh 2 raja hantu lainnya dan belum bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dengan kilatan tekad di matanya. Dia menyarungkan pedangnya dan membentuk segel tangan aneh di depan dadanya. Kekuatan ilahi yang telah dia pahami dari warisan kekuatan abadi kekacauan tetapi belum pernah benar-benar digunakan. Kekacauan, kembali ke kehampaan. Begitu 4 kata, ringan dan lapang diucapkan, aura Chen Ping tiba-tiba berubah, tak lagi tajam seperti pedang, tak lagi berapi-api seperti api, tetapi semacam kehampaan yang seolah melahap dan memusnahkan segalanya. Berpusat padanya, ruang dalam radius 100 kaki mulai terdistorsi dan kabur, warnanya memudar dengan cepat, berubah menjadi area abu-abu yang buram dan kacau. Di area tersebut, semua roh pendendam bergerak sangat lambat, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa tempat waktu berhenti. 3 Raja Roh Pendendam berkepala 3 adalah yang pertama merasakan ada sesuatu yang salah dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri, tetapi wilayah yang kacau itu tampaknya memiliki kehendak sendiri, dan kekuatan hisab tak terlihat menahan mereka dengan erat. Wajah Chen Ping memucat dengan cepat, urat-urat di dahinya menonjol, dan darah mengalir dari sudut mulutnya memaksanya untuk menggunakan Chaos Return to Nothingness dengan tingkat kultivasinya saat ini terlalu berat. Namun ia mengertakkan giginya dan terus berusaha, tiba-tiba mengubah segel tangannya. Kembali, wilayah yang kacau itu tiba-tiba menyusut. Seperti gelembung yang pecah, kekacauan dalam radius 100 zang langsung runtuh ke telapak tangan Chen Ping, berubah menjadi massa energi kacau seukuran kepalan tangan yang kabur. Di dalam awan energi itu, samar-samar terlihat hantu-hantu kecil yang penuh dendam berjuang dan meratap dengan panik. Di luar, pasukan roh pendendam yang tadinya berjejer rapat, telah lenyap, tidak terbunuh, melainkan sepenuhnya, ditelan, ke dalam massa energi yang kacau. Seluruh lembah itu diselimuti keheningan yang mencekam. Master Xuanwei, Lin Xiao, dan Su Qianyu menatap dengan tercengang pada bola energi kacau yang berputar perlahan di telapak tangan Chen Ping, lalu memandang lembah yang kosong, terdiam sejenak. Raja Iblis Awan Merah dan Leluhur Api Bumi juga telah mengalahkan lawan masing-masing dan kembali ke sisi Chen Ping, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keseriusan saat mereka menatapnya. "Nak, sekarang giliranmu." Raja Iblis Awan Merah ragu-ragu, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Chen Ping tersenyum getir dan membubarkan massa energi yang kacau. Massa energi itu runtuh, dan pecahan roh pendendam yang terkompresi hingga ekstrim di dalamnya berubah menjadi kekuatan jiwa murni, menyebar ke dunia. Dia terhuyung selangkah dan ditopang oleh Leluhur Api Bumi. Saldo rekeningnya telah minus. Leluhur Api Bumi berkata dengan suara dalam, sambil meletakkan telapak tangannya di punggung Chen Ping dan menyalurkan esensi sejati api bumi murni ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ilahi ini kuat, konsumsinya jauh melebihi batas kemampuanmu saat ini. Di masa depan, kamu tidak boleh menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Chen Ping mengangguk dan duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Pada saat itu juga, dia merasakan jiwanya, kekuatan abadi, dan bahkan daya hidupnya terkuras habis dengan panik. Seandainya bukan karena sifat mendalam dari kekuatan keabadian kekacauan itu sendiri, ditambah dengan kemampuan pemulihan yang kuat yang diberikan oleh garis keturunan naga emas, dia mungkin akan kehabisan energi sebelum dia bahkan dapat menyelesaikan penggunaan kekuatan ilahinya. Namun hasilnya luar biasa. Dengan satu serangan, roh-roh pendendam dalam radius beberapa mil musnah, termasuk Raja Roh Pendendam berkepala 3.
Medan pertempuran kuno ini aman untuk saat ini. Setengah jam kemudian, Chen Ping perlahan membuka matanya. Meskipun napasnya masih agak lemah, dia baik-baik saja. Guru Xuan Wei melangkah maju dan menatapnya dengan ekspresi rumit, sahabat muda Chen Ping. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kau berani datang ke surga ke-12 sendirian. Kekuatan dan metode seperti itu telah sepenuhnya melampaui cakupan tingkatan ketiga alam dewa abadi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, Anda terlalu memuji saya, guru. Saya hanya memanfaatkan lingkungan khusus di sini dan keselarasan dengan kekuatan abadi kekacauan. Mungkin tidak akan berhasil di luar. Dia berhenti sejenak, menatap pilar cahaya abu putih di timur. Tugas paling mendesak adalah menghubungi sekte-sekte yang masih bertahan di surga ke-12 sesegera mungkin. Pria sejati baru saja mengatakan bahwa meskipun sekte pedang Azure telah dihancurkan, masih ada beberapa sekte yang masih melakukan perlawanan. Guru Xuan Wei mengangguk, ekspresinya kembali serius, benar. Meskipun istana jalan jahat itu kuat, 12 langit sangat luas dan tak terbatas, dan mereka tidak mungkin dapat menyapu bersih semua kekuatan dalam waktu singkat. Sejauh yang saya ketahui, setidaknya ada 3 kekuatan yang masih memberikan perlawanan yang gigih. 70.000 mil ke arah barat daya terletak lembah 10.000 binatang buas. Sekte ini mewarisi seni kuno penjinakan binatang buas, dan para muridnya semuanya membentuk kontrak simbiosis dengan binatang buas iblis, yang memungkinkan mereka untuk memerintah binatang buas ini dalam pertempuran. Lembah ini adalah rumah bagi puluhan ribu berbagai jenis makhluk iblis, mulai dari serigala angin kencang tingkat rendah hingga elang emas sayap petir tingkat tinggi. Bahkan ada desas-desus bahwa beberapa makhluk purba tertidur jauh di dalam lembah. Master Lembah, penjinak binatang buas yang mulia surgawi Li Baichuan adalah ahli alam abadi tingkat atas tingkat 2, dan dia telah menjinakkan Raja Singa Api berkepala 3 yang setara dengan ahli alam abadi tingkat atas. Aula Jalan Jahat menyerang lembah 10.000 binatang buas 2 kali, tetapi dipukul mundur oleh gelombang binatang buas kedua kalinya. Namun meskipun monster iblis itu kuat, mereka tetap berisiko dirasuki roh pendendam dan berbalik melawan tuan mereka ketika menghadapi pemburu jiwa yang ahli dalam menyerang jiwa. 9.000 mil ke arah timur, terdapat Paviliun Pedang Surgawi. Ini adalah sekte kultivasi pedang nomor 1 di surga ke-12. Para murid di paviliun semuanya mengkultivasi manual pedang 9 surga, yang menekankan pada pemecahan semua hukum dengan satu pedang. Ketua paviliun, si gila pedang Du Guao, baru berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, tetapi kemampuan pedangnya telah mencapai tingkat tertinggi, manusia dan pedang menjadi satu, dan dia pernah memegang rekor melukai para seorang kultivator alam dewa atas peringkat pertama. Formasi perlindungan paviliun pedang surgawi, formasi 10.000 pedang kembali ke sekte, dapat memanfaatkan energi logam dalam radius 1000 mil untuk berubah menjadi pedang guna membunuh musuh, sehingga membuatnya sangat kuat. Namun, sebagian besar kultivator pedang bersifat penyendiri dan tidak pandai bersosialisasi, jadi membujuk mereka untuk bergabung mungkin tidak akan mudah. Di timur laut, sejauh 120.000 mil, terletak Sekte 5 Elemen. Sekte ini mengolah Dao Agung 5 Elemen, dan murid-muridnya berasal dari 5 garis keturunan logam, kayu, air, api, dan tanah, yang mengkhususkan diri dalam mantra 5 elemen dan formasi serangan gabungan. Markas besar sekte ini terletak di pertemuan 5 urat spiritual elemen, di mana ia dapat memanfaatkan kekuatan 5 elemen langit dan bumi. Pemimpin sekte, Yang Mulia 5 Elemen, Jin Buhuan, adalah dewa tingkat atas tingkat pertama dan mahir dalam teknik pelarian dan transformasi 5 elemen. Sekte 5 elemen unggul dalam pertahanan. Susunan reinkarnasi 5 elemen, mereka tidak akan pernah habis, dan aula jalan jahat telah mengepungnya selama lebih dari sebulan tanpa mampu menembusnya. Namun, Sekte 5 elemen memiliki kelemahan fatal, ada banyak faksi di dalam sekte tersebut, dan perselisihan internal sering terjadi antara 5 garis keturunan. Jika bukan karena tekanan dari musuh eksternal, sekte itu mungkin sudah terpecah belah. Setelah Xuan Wei Zhenren selesai berbicara, dia menatap Chen Ping, ketiga sekte ini saat ini merupakan tulang punggung perlawanan 12 langit terhadap aula jalan jahat.
Gelombang binatang buas lembah binatang dapat langsung menghadapi pasukan pemburu jiwa. Kultivator pedang paviliun pedang surgawi memiliki kekuatan serangan terkuat dan dapat membunuh pemimpin musuh. Sekte 5 elemen memiliki pertahanan yang tak tertandingi dan dapat berfungsi sebagai benteng. Jika ketiganya benar-benar bersatu dan saling mendukung, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Mata Chen Ping berbinar, lembah 10.000 binatang adalah yang terdekat, dan aula jalan jahat telah gagal menyerangnya 2 kali, menunjukkan bahwa mereka cukup waspada terhadap lembah 10.000 binatang, dan bahkan mungkin, merencanakan serangan ketiga. Mari kita pergi ke lembah 10.000 binatang terlebih dahulu. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, Sekte Penjinak Hewan Buas. Menarik, aku ingin melihat apakah hewan buas iblis mereka lebih kuat, atau hewan pemangsa milikku. Leluhur api bumi mengangguk sedikit, aku pernah bertemu Li Baichuan dari lembah 10.000 binatang di masa mudaku. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia adalah orang yang menepati janji. Jika kita bisa mendapatkan kepercayaannya, aliansi ini akan setengah berhasil. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Chen Ping menatap Guru Xuanwei, Guru, apakah ada jalan pintas? Guru Xuanwei mengeluarkan kompas perunggu itu lagi, dan setelah menyalurkan kekuatan sihir ke dalamnya, kompas itu memproyeksikan peta bayangan, di mana garis merah berkelok-kelok membentang dari medan perang kuno ke arah barat daya. 3.000 mil di sebelah barat daya tempat ini, terdapat sebuah susunan teleportasi kuno yang terbengkalai. Susunan teleportasi itu awalnya dibangun oleh Sekte Kuno, Sekte Yuling dan dapat terhubung langsung ke pegunungan 100 binatang di pinggiran lembah 10.000 binatang. Namun, karena usianya, susunan tersebut sebagian besar rusak dan membutuhkan seseorang yang ahli dalam susunan untuk memperbaikinya sebelum dapat digunakan. Tiba-tiba, unicorn api kecil di bawah Chen Ping mengeluarkan auman, mengarahkan cakarnya yang kecil ke arahnya, dan matanya yang berwarna merah keemasan penuh dengan kesombongan. Leluhur api bumi tertawa dan berkata, makhluk kecil ini secara alami peka terhadap aliran energi, dan dia mungkin benar-benar dapat membantu memperbaiki formasi kuno tersebut. Ayo kita mulai. 7 sosok berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat ke arah barat daya. Kira-kira selama 1 batang dupa setelah mereka pergi, kekosongan di atas lembah itu terdistorsi, dan 3 sosok yang mengenakan baju zirah jiwa berwarna hitam pekat muncul dengan tenang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang menyeramkan. Dia menatap lembah kosong di bawah, dan merasakan gejolak pertempuran yang masih terasa di udara. Alisnya berkerut, aura roh pendendam yang begitu kuat, dan kekuatan yang aneh dan mengerikan. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam, memisahkan segumpal udara abu-abu kabur dari udara yang melayang di telapak tangannya. Udara itu tampak biasa saja, namun secara halus mengandung makna melahap dan memusnahkan segalanya. Pria berpenampilan menyeramkan itu mencoba menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, tetapi gumpalan udara itu tiba-tiba menerjang dengan dahsyat, dan malah melahap sebagian kecil kekuatan jiwanya. Puff! Dia mengerang, wajahnya memucat, dan buru-buru mengibaskan tangannya untuk menghilangkan hembusan angin itu. Tuanku, kedua pemburu jiwa di belakangnya bergegas maju. Pria berwajah menyeramkan itu melambaikan tangannya, dengan secercah kejutan dan ketidakpastian di matanya, kekuatan ini, tampaknya memiliki batasan alami pada kekuatan jiwa. Laporkan ini kepada Jenderal Boneka segera. Selain itu, kirimkan orang untuk mencari di sekitar area seluas 1.000 mil untuk menemukan individu yang mencurigakan. Ya, ketiga sosok itu menghilang dengan cepat. 3 jam kemudian, Chen Ping dan kelompoknya tiba di reruntuhan yang ditutupi oleh tanaman rambat dan pepohonan kuno. Chen Ping menyingkirkan rerumputan tinggi, memperlihatkan platform susunan pemain yang sudah usang di bawahnya. Platform susunan itu dibangun dari batu roh berwarna abu-abu kebiruan, dan permukaannya ditutupi dengan rune kuno berbentuk binatang, yang sebagian besar kini buram dan tidak jelas. Inti batu spiritual di tengah platform susunan itu dipenuhi retakan, dengan hanya cahaya spiritual samar yang sesekali berkedip. Ini memang sebuah susunan teleportasi kuno. Guru Xuanwei berjongkok untuk memeriksanya dengan saksama. Sistem rune ini sangat berbeda dari yang sekarang, tetapi prinsip intinya sama. Selama rune yang hilang diisi, retakan inti diperbaiki, dan energi yang cukup disuntikkan, seharusnya bisa diaktifkan.
Chen Ping mengangguk dan menatap unicorn api kecil itu. Anak kecil, sekarang terserah padamu. Unicorn api kecil itu melompat dari bahu Chen Ping, berlari kecil mengelilingi platform susunan mantra, dan mendekatkan hidungnya ke rune yang rusak, sesekali mengeluarkan suara "wow" yang rendah. Sesaat kemudian, ia mengangkat salah satu cakar depannya, yang ujungnya bersinar dengan cahaya merah keemasan, dan dengan hati-hati menyentuh sebuah titik di platform susunan tersebut. Berdengung, platform susunan rune itu sedikit bergetar, dan garis rune yang terputus terisi oleh cahaya merah keemasan, memancarkan cahaya redup. Berhasil, seru Su Qianyu dengan gembira. Chen Ping juga berjongkok, telapak tangannya berputar-putar dengan kekuatan abadi yang kacau saat dia dengan hati-hati merasakan jalur energi di dalam platform susunan tersebut. Kekuatan abadi yang kacau dapat menghasilkan segala macam hukum, dan persepsinya terhadap struktur energi formasi jauh melebihi kekuatan spiritual biasa. Dia dengan cepat menemukan bahwa 3 simpul energi utama telah mengering dan 5 koneksi rune telah putus. Saudara Lin, Nona Su, tolong bantu saya menstabilkan struktur luar platform Arai. Chen Ping berkata dengan suara berat, Senior Chi Yun, ketika saya memperbaiki inti, saya membutuhkan Anda untuk menggunakan api iblis untuk membakar retakan dan melelehkan kembali batu-batu spiritual. Semua orang menjalankan tugasnya dengan baik. Lin Xiao dan Su Qianyu berdiri di sisi berlawanan dari platform susunan, cahaya pedang dan gelombang suara mereka saling berjalin membentuk jaring yang menyelimuti platform, mencegah kebocoran energi selama proses perbaikan agar tidak menyebabkan platform tersebut runtuh. Chen Ping meletakkan tangannya di tengah platform susunan, dan kekuatan abadi yang kacau meresap ke inti batu spiritual seperti benang. Inti batu itu tampak hampir hancur, tetapi struktur internalnya sangat tangguh. Kekuatan abadi Chen Ping bertindak seperti pisau bedah terbaik, dengan cermat membersihkan kotoran dari retakan dan membimbing spiritualitas batu spiritual itu sendiri untuk menyembuhkan luka. Pada saat yang sama, kobaran api iblis dari Raja Iblis Awan Merah mendarat tepat pada saat yang dibutuhkan. Api berwarna merah gelap itu sangat panas, namun dikendalikan dengan tepat di bawah titik leleh batu spiritual, menyatukan kembali batu spiritual yang retak seolah-olah sedang menempa senjata ilahi. Leluhur api bumi dan manusia sejati yang misterius dan halus berjaga di sekeliling area, mengawasi potensi bahaya apapun. 1 jam kemudian, berdengung, seluruh platform susunan tersebut memancarkan cahaya cian yang menyilaukan. Rune yang belum lengkap diisi satu persatu, dan pola-pola kuno berbentuk binatang buas itu tampak hidup dalam cahaya, dengan bayangan samar 100 binatang buas yang meraung. Di tengah platform susunan tersebut, ruang mulai terdistorsi, dan sebuah pusaran biru dengan diameter sekitar 10 kaki perlahan terbentuk. Selesai, Chen Ping berhenti, wajahnya sedikit pucat. Memperbaiki formasi kuno itu sangat melelahkan pikirannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Master Xuanwell dengan saksama memeriksa susunan teleportasi itu dan mengangguk, berkata, stabilitasnya dapat diterima, tetapi susunan ini terlalu tua, hanya dapat memindahkan maksimal 5 orang sekaligus, dan lokasi target mungkin sedikit meleset. 5 orang sudah cukup. Chen Ping memandang semua orang dan berkata, leluhur Ekvire, Senior Red Cloud, Truman Xuanwei, Kakak Lin, dan aku akan pergi duluan. Nona Su dan Little Fire Kilin akan tinggal di sini untuk menjaga platform susunan. Jika kami tidak kembali dalam 3 hari, atau jika ada aktivitas yang tidak biasa di platform susunan, kami akan segera menghancurkan susunan tersebut dan pergi. Meskipun Su Qianyu enggan, dia menyadari pentingnya masalah ini dan mengangguk setuju. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya ke Chen Ping sambil meraung, seolah ingin menenangkannya. Kelima orang itu melangkah masuk ke dalam pusaran berwarna selan. Dunia berputar di sekelilingnya, dan gaya tarik spasialnya jauh melebihi gaya tarik susunan teleportasi biasa. Chen Ping menggunakan seluruh kekuatan keabadian kekacauan miliknya untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia masih merasakan organ dalamnya bergeser. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang berlalu, mungkin hanya sesaat, atau mungkin sudah lama. Ledakan. Kelima orang itu tersandung dan jatuh dari udara, di bawah mereka terbentang pegunungan hijau yang bergelombang. Apakah ini pegunungan 100 binatang? Raja Iblis Awan Merah menenangkan diri, mata iblisnya yang merah menyala mengamati sekelilingnya. Di tengah pegunungan,
terdengar samar-samar raungan berbagai binatang buas dan kicauan burung. Di kejauhan, bayangan seekor burung besar menyapu langit, bentang sayapnya melebihi 10 zang, jauh di dalam lembah, suara lari yang teredam bergema, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Namun yang lebih mencolok lagi adalah aura kebencian berwarna hitam dan merah yang membubung ke langit dari arah barat laut, sekitar 1000 mil jauhnya, bersamaan dengan suara pertempuran yang mengguncang bumi. Tidak bagus. Ekspresi Master Xuanwei berubah drastis. Itu arah lembah 10.000 binatang buas. Aula jalan jahat memang sedang menyerang. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping, ayo pergi. Kelima orang itu berubah menjadi 5 garis cahaya dan melesat ke arah di mana pertempuran paling sengit terjadi. Di luar lembah 10.000 binatang, di luar barisan pelindung. Pasukan pemburu jiwa yang gelap dan dahsyat, berjumlah lebih dari 5.000, menyerbu seperti awan badail. Mereka membentuk susunan penangkap jiwa yang aneh, dengan energi reinkarnasi berwarna abu putih yang terjalin di udara menjadi jaring raksasa yang meliputi area seluas puluhan mil. Jaring raksasa itu terus menyusut, mengikis perisal cahaya pelindung lembah 10.000 binatang. Di dalam penghalang pelindung, ribuan makhluk iblis, di bawah komando para penjinak binatang mereka, melancarkan serangan balik yang membabi buta. Singa-singa berapi menyemburkan bola api, elang emas bersayap petir menanggil guntur, badak lapis baja membentuk formasi penyerangan, dan kawanan serigala yang cepat berubah menjadi pusaran angin biru kehijauan. Gelombang binatang buas itu seperti lautan, namun tidak mampu menembus jaring raksasa abu putih yang menyeramkan itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah 3 sosok mengancam yang berdiri di depan tim pemburu jiwa. Di sebelah kiri terdapat boneka raksasa setinggi 2 zang, terbungkus rantai pengunci jiwa. Setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar. Itu adalah Jenderal Boneka Penekan Jiwa dari Aula Jalan Jahat. Di sebelah kanan terdapat seorang lelaki tua kurus kering yang memegang panji tulang putih. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, penuh rasa sakit dan distorsi, dilukis di panji tersebut. Dengan sedikit guncangan, gelombang suara ratapan yang menyayat hati menghantam penghalang pelindung, menyebabkan riak terus menyebar di permukaannya. Dan di tengah-tengahnya tak lain adalah kenalan lama Chen Ping, sang pemakan jiwa. Dia masih mengenakan baju zirah bersisik merah gelap, keenam sayapnya terbentang, dan mata abu putihnya menatap dingin ke arah lembah 10.000 binatang yang berjuang di bawahnya. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, tombak abu putih di tangannya, yang terbentuk dari energi reinkarnasi, mampu merobek celah di penghalang pelindung lembah dengan setiap tusukan. Di dalam lembah 10.000 binatang buas, di atas sebuah platform tinggi yang terbuat dari tulang-tulang binatang buas. Seorang lelaki tua bertubuh kekar, mengenakan jubah dari kulit binatang dan berambut merah lebat yang berdiri tegak seperti singa, sedang mengarahkan pertempuran dengan mata merah menyala. Berjongkok di sampingnya adalah seekor singa berapi-api yang menjulang tinggi, setinggi 5 zang, berkepala 3, dan ganas, tak lain adalah guru lembah Li Baichuan dan binatang buas kelahirannya, Raja Singa Berapi berkepala 3. Penguasa lembah, penghalang pelindung di sudut tenggara akan runtuh. Seorang penjinak binatang buas yang berlumuran darah terhuyung-huyung mendekat. Li Baichuan meraung, kirim naga bumi punggung besi ke garis depan. Pindahkan semua monster tipe bumi ke sudut tenggara untuk memperkuat pertahanan. Tuan lembah, binatang-binatang iblis kita telah terpengaruh oleh lolongan jiwa dari panji tulang putih itu dan mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan reaksi balik. Tetua lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Li Baichuan menggertakkan giginya dan menatap panji tulang putih yang berkibar di udara, matanya berbinar penuh tekad, Raja Singa, ikutlah denganku dan seranglah untuk menghancurkan panji itu. Ketiga Raja Singa api itu meraung serempak, suara mereka mengguncang langit. Namun pada saat itu, Tuan Li, mohon tunggu. 5 pancaran cahaya turun dari langit dan mendarat di platform tinggi, itu adalah Chen Ping dan keempat rekannya. Li Baichuan tiba-tiba berbalik, tatapan tajamnya yang seperti binatang buas menyapu kelima orang itu. Ketika dia melihat Raja Iblis Awan Merah, ekspresinya jelas mengeras. Kultivator Iblis. Siapa kau? Guru Xuanwei melangkah maju dan menjentikkan pengocoknya. Xuanwei dari Sekte Pedang Biru telah datang bersama teman-temannya untuk membantu Sekte Pedang Neter Biru. Li Baichuan terdiam sejenak, lalu ekspresi sedih muncul di wajahnya. Taoki tua Xuanwei. Sekte pedangmu juga.
Valley Master, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Chen Ping melangkah maju, pandangannya tertuju pada 3 sosok di udara, berhenti sejenak pada boneka pemakan jiwa. Tugas yang paling mendesak adalah mengalahkan musuh. Li Baichuan mengamati Chen Ping, dan melihat bahwa dia baru berada di tingkat ketiga alam dewa abadi. Dia mengerutkan kening, "Junior, tempat ini berbahaya, bukan sesuatu yang bisa kau tangani." Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping sudah melompat dari panggung, dan pedang pembunuh naga dihunus dengan bunyi dentang. Kekacauan, penciptaan langit dan bumi. Aura pedang abu-abu kabur melesat ke langit, bukan menyerang boneka pemakan jiwa, tetapi langsung meribas jaring raksasa abu putih yang menutupi langit dan bumi. Kemanapun energi pedang itu lewat, jaring raksasa berwarna abu putih itu seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutannya, dan mengeluarkan suara, mendesis seperti meleleh, lalu terkoyak paksa dengan celah sepanjang 100 kaki. "Apa?" Pria tua kurus yang memegang panji tulang putih itu ketakutan. Mata abu putih boneka pemakan jiwa tiba-tiba menoleh ke Chen Ping, dan untuk pertama kalinya, muncul fluktuasi di pupilnya yang kosong, reaksi naluriah dari aturan tanah reinkarnasi terhadap kekuatan kekacauan. "Itu kamu." Suara mekanis boneka pemakan jiwa itu menggema, "Orang yang diinginkan Tuan." Dia memutar tombaknya yang berwarna abu putih, menghentikan serangannya pada penghalang pelindung, dan mengubahnya menjadi sambaran petir abu putih yang melesat tepat ke arah Chen Ping. Bagus sekali. Mata Chen Ping menyala dengan semangat bertarung saat dia menangkis serangan itu dengan pedang pembunuh naganya. Dentang, benturan tombak dan pedang menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti guntur logam. Chen Ping terdorong mundur sejauh 10 kaki, mulut harimaunya terbelah, darah menodai gagang pedangnya. Kekuatan kultivator alam abadi puncak memang sangat menakutkan. Namun, boneka pemakan jiwa itu juga terpaksa mundur 3 langkah, dan retakan halus muncul pada tombak abu putih di tangannya. Keterbatasan kekuatan abadi kekacauan pada ki reinkarnasi sungguh di luar imajinasi. Serang bersama. Dengan raungan panjang, Raja Iblis Awan Merah melepaskan pedang api iblisnya, yang muncul kembali dan langsung menyerang Jenderal Boneka Penekan Jiwa. Leluhur api bumi mengangkat tangannya dan menekannya, menyebabkan bunga teratai api berwarna merah keemasan mekar. Api sejati bumi yang tak terbatas berubah menjadi 9 naga api, yang melilit lelaki tua kurus kering yang memegang panji tulang putih. Xuanwei Zhenren dan Lin Xiao menyerbu pasukan pemburu jiwa. Kemanapun pedang mereka berayun, baju zirah jiwa mereka hancur berkeping-keping, membuka jalan serangan balik bagi monster-monster di lembah 10.000 binatang. Melihat ini, Li Baichuan tidak ragu lagi dan meraung ke langit, "Murid-murid lembah 10.000 binatang, dengarkan perintahku. Serang balik." Mengaung, Raja Singa berkepala 3 yang berapi-api adalah yang pertama menerobos penghalang pelindung, ketiga kepalanya menyemburkan api, es, dan petir secara bergantian, seketika menghabisi sekelompok pemburu jiwa. Naga bumi punggung besi muncul dari dalam tanah, tubuhnya yang besar bagaikan bukit yang bergerak, menghancurkan formasi pemburu jiwa menjadi berkeping-keping. Sekumpulan elang petir emas menukik dari langit, menghujani petir keemasan. Serangan balasan dari lembah 10.000 binatang telah dimulai. Di tengah medan pertempuran, pertempuran antara Chen Ping dan boneka pernakan jiwa adalah yang paling sengit. Setiap kali tombak abu putih itu berbenturan dengan pedang pembunuh naga, hal itu melepaskan dampak pada tingkat aturan. Gerakan boneka pemakan jiwa sangat sederhana, setiap serangannya langsung menuju titik vital, dan kekuatan, kecepatan, serta sudutnya sangat tepat dan menakutkan. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas setelah kehilangan emosi dan hanya menyisakan insting bertarung. Namun, kekuatan abadi kacau milik Chen Ping secara halus menekan ki siklus lawan. Yang lebih penting lagi, seiring berjalannya pertempuran, Chen Ping menemukan bahwa meskipun gerakan boneka pemakan jiwa itu ganas, gerakan tersebut kurang bervariasi seperti program yang sudah ditetapkan, sempurna namun mudah ditebak, evolusi kekacauan, api bumi api sejati. Tiba-tiba, kobaran api bumi berwarna merah keemasan muncul dari pedang pembunuh naga, bercampur dengan aura yang kabur dan kacau. Saat pedang itu terhunus, boneka pemakan jiwa secara naluriah menangkis dengan tombaknya, tetapi api sejati bumi menyebar ke batang tombak, menghanguskan pola reinkarnasi di tubuhnya. Boneka pemakan jiwa itu berhenti sejenak, tetapi Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu.
Pembunuh naga penghancur pasukan. Cahaya pedang itu, seperti naga, menembus langsung ke celah di sisik dada boneka pemakan jiwa. Puff! Sisik berwarna abu putih itu tertembus, dan ujung pedang menembus daging sedalam 3 inci. Darah merah gelap, bercampur dengan gas berwarna abu-abu keputihan, menyembur keluar. Boneka pemakan jiwa itu menatap luka pedang di dadanya. Pusaran di mata abu putihnya berputar lebih cepat, tetapi tetap tanpa emosi sama sekali. Dia bahkan tidak mundur, sebaliknya, dia mengulurkan tangan kirinya, kelima jarinya seperti kait, dan meraih pintu Chen Ping. Menukar cedera dengan kehidupan. Pupil mata Chen Ping menyempit, dan dia dengan cepat menarik pedangnya, tetapi dadanya tetap terkena serangan angin cakar, pakaiannya robek, dan meninggalkan 5 bekas luka berdarah. Seperti yang diduga, ini boneka. Chen Ping memuntahkan seteguk darah, matanya semakin dingin. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, hanya eksekusi misi mutlak. Musuh seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Di sisi lain, pertempuran antara Raja Iblis Awan Merah dan Jenderal Boneka Penekan Jiwa hampir berakhir. Meskipun Jenderal Boneka Penekan Jiwa memiliki kekuatan yang luar biasa, gerakannya canggung, mudah terperangkap oleh Raja Iblis Awan Merah, yang menggunakan api iblis untuk menciptakan benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat persendiannya. Akhirnya, Raja Iblis memenggal kepalanya dengan satu serangan, dan tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras. Leluhur api bumi bahkan lebih tegas, menjebak lelaki tua yang layu itu dengan 9 naga api dan menekannya dengan teratai api merah keemasan, langsung mengubah panji tulang putih dan lelaki tua itu menjadi abu. Dengan gugurnya 2 jenderal boneka dan para tetua, pasukan pemburu jiwa pun dilanda kekacauan. Xuan Wei Zhenren dan Lin Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu maju, dan pasukan binatang iblis dari lembah Wanshu, seperti banjir yang meluap, sepenuhnya menerobos formasi pemburu jiwa. Boneka pemakan jiwa itu melihat sekeliling, mata abu putihnya berkedip seperti aliran data sesaat, lalu berbalik tanpa ragu. Dengan kepakan 6 sayapnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya abu putih dan melesat menuju cakrawala. Berniat pergi, Chen Ping menggertakkan giginya dan ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh leluhur api bumi. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, kau tidak akan bisa menangkapnya. Lagi pula, leluhur api bumi melihat luka di dada Chen Ping dan berkata, cederamu cukup serius. Menyembuhkan lukamu adalah prioritas utama. Chen Ping melihat ke arah tempat boneka pemakan jiwa menghilang dan menggenggam gagang pedangnya erat-erat. Kali ini hanya sebuah uji coba, lain kali, pasti akan menjadi masalah hidup dan mati. Setengah jam kemudian, medan pertempuran telah dibersihkan. Dari 5.000 pemburu jiwa, lebih dari 3.000 tewas, dan sisanya melarikan diri. Lembah 10.000 binatang juga menderita kerugian besar, dengan ratusan penjinak binatang tewas dalam pertempuran, ribuan binatang iblis binasa, dan formasi pelindung lembah rusak di banyak tempat. Namun bagaimanapun juga, pertempuran ini telah dimenangkan. Di atas panggung tinggi yang terbuat dari tulang hewan, Li Baichuan melangkah mendekati Chen Ping, sosoknya yang gagah menyerupai gunung kecil, dengan saksama mengamati Chen Ping, lalu tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Sahabat muda, aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu yang menyelamatkan hidupku. Mohon maafkan kelalaianku sebelumnya. Chen Ping dengan cepat membalas sapaan itu, Tuan Lembah, Anda terlalu memuji kami. Aula Jalan Jahat adalah musuh bersama dunia, dan sudah sepatutnya kita memiliki kebencian yang sama terhadapnya. Li Baichuan menegakkan tubuhnya, rambut merahnya berkibar, dan suaranya menggelegar, bicaralah. Kau tidak datang ke sini hanya untuk membantu, kan? Untuk apa kau membutuhkan bantuan lembah 10.000 binatang buas? Selama itu tidak melanggar prinsip kami, aku, Li, tidak akan pernah menolak. Chen Ping dan Guru Xuan Wei saling bertukar pandang, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berkata, kami ingin meminta Master Lembah, untuk bergabung dengan Paviliun Pedang Surgawi dan Sekte 5 Elemen untuk membentuk aliansi anti-iblis dan bersama-sama menghancurkan Aula Jalan Jahat. Pupil mata Li Baichuan menyempit, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk dengan tegas, bagus. Aula Jalan Jahat telah membantai ribuan muridku, kebencian ini tak dapat didamaikan. Adapun aliansi, lembah 10.000 binatang, bergabung.
Tetapi dia mengganti topik pembicaraan, menatap Chen Ping dengan kilatan tajam seperti raja binatang buas di matanya. Orang tua keras kepala Du Guao dari Paviliun Pedang Surgawi, dan Jin Buhuan yang licik dari Sekte Lima Elemen, tidak mudah dibujuk. Teman muda, jika kau benar-benar ingin menjalin aliansi, jalan di depan tidak akan mudah. Chen Ping menggenggam gagang pedangnya erat-erat, tatapannya penuh tekad, seberapa sulit pun itu, kita harus pergi. Karena kau begitu bertekad, teman muda, beristirahatlah di lembah 10.000 binatang selama beberapa hari. Aku akan bisa berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku, kata Li Baichuan. Baik, Chen Ping mengangguk. Lembah 10.000 binatang buas, aula tulang binatang buas. Li Baichuan menyelenggarakan jamuan makan sederhana namun tulus untuk Chen Ping dan rombongannya. Terlepas dari kekacauan perang, lembah itu tetap mengeluarkan ramuan darah 100 binatang, dan manisan buah roh yang sangat berharga. Api unggun di tengah aula utama bergemuruh, menerangi wajah-wajah muram kerumunan orang. Si bajingan tua Du Guao itu, 300 tahun yang lalu, berdebat denganku di tebing Tianjian, dan kami hampir berkelahi karena sepotong besi bintang. Li Baichuan meneguk anggur darah dalam jumlah besar, menyeka janggutnya yang merah, dan berkata, dengan temperamennya yang buruk, begitu dia sudah mengambil keputusan, bahkan 9 ekor lembu pun tidak akan bisa menariknya kembali. Kalian ingin dia menundukkan kepala dan membentuk aliansi dengan orang luar, itu sulit. Saat makan, Li Baichuan berbicara lagi, mengulangi kata-kata Chen Ping. Master Xuanwell mengelus janggutnya dan berkata, meskipun ketua paviliun Dugu sombong, dia tidak masuk akal. Aula jalan jahat itu kuat, dan paviliun pedang surgawi tidak dapat menopangnya sendirian. Dia seharusnya memahami prinsip ini, alasan. Li Baichuan mencibir, mencoba berunding dengan seorang fanatik pedang. Pikirannya hanya dipenuhi pedang. Kecuali kau bisa melampauinya dalam ilmu pedang, seberapa banyak pun kau berbicara, dia hanya akan menjawab dengan, berisik. Chen Ping merenung, dalam ilmu pedang, apakah aku lebih unggul darinya? Li Baichuan melirik Chen Ping dan berkata, teman muda, meskipun Du Guao hanya berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, ilmu pedangnya dikatakan telah mencapai ambang batas, manusia dan pedang menjadi satu. Meskipun kau kuat, kau tetap bukan seorang ahli dalam ilmu pedang. Tidak perlu sepenuhnya mengalahkannya dalam ilmu pedang. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping. Selama dia melihat bahwa ada tingkat dao yang lebih tinggi di luar dao pedang, itu sudah cukup untuk membuatnya menganggap kita serius. Dia menoleh ke Li Baichuan, guru lembah, bagaimana dengan Sekte Lima Elemen? Ekspresi Li Baichuan menjadi semakin aneh, si rubah tua Jin Buhuan itu. Begini, Sekte Lima Elemen telah bertikai di antara 5 garis keturunannya selama ratusan tahun. Jin Buhuan mampu memegang posisi pemimpin sekte bukan karena ia memiliki kultivasi tertinggi, tetapi karena ia yang terbaik dalam menimbang berbagai hal dan tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Jika kau ingin membujuknya, kau perlu mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan internal di dalam Sekte Lima Elemen. Jika tidak, begitu kau pergi, kelima sekte itu akan berdebat sengit tentang apakah mereka harus membentuk aliansi atau tidak. Leluhur api bumi perlahan berkata, akar permasalahan Sekte Lima Elemen terletak pada ketidakseimbangan kelima elemen tersebut. 5 garis keturunan logam, kayu, air, api, dan tanah bersaing memperebutkan sumber daya sekte, masing-masing menginginkan garis keturunan mereka sendiri menjadi dominan. Jika kita dapat membantu mereka menemukan cara untuk menyeimbangkan kelima elemen tersebut, perselisihan internal akan terselesaikan dengan sendirinya. Keseimbangan 5 elemen. Chen Ping merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap unicorn api kecil di bahunya. Anak kecil, kau secara alami dekat dengan hukum langit dan bumi, dapatkah kau merasakan aliran 5 elemen? Unicorn api kecil itu mengangguk sambil mengaum, cakar-cakarnya yang mungil membentuk pola di udara, menciptakan bintik-bintik cahaya 5 warna yang saling berkejaran dan mengalir bersama, membentuk siklus mini dari 5 elemen, luar biasa. Mata Guru Xuanwei berbinar. Meskipun Sekte 5 Elemen mengkultivasi Dao Agung 5 elemen, setiap murid mengkultivasi garis keturunan yang terpisah, sehingga kehilangan makna sebenarnya dari saling keterkaitan dan keseimbangan 5 elemen. Jika kita dapat menggunakan kekuatan abadi kekacauan sebagai panduan, ditambah dengan pemahaman anak muda ini tentang aturan langit dan bumi,
mungkin kita benar-benar dapat membantu mereka memulihkan keseimbangan. Chen Ping berdiri, kalau begitu, mari kita pergi ke paviliun pedang surgawi dulu. Guru lembah, bisakah kami meminjam beberapa binatang iblis terbang untuk transportasi? Li Baichuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, jangan sebut-sebut soal pinjaman. Lei Yi, teriakan elang yang keras terdengar dari luar aula, dan seekor elang raksasa dengan rentang sayap lebih dari 15 zang dan tubuhnya diselimuti petir emas mendarat. Itu adalah Raja Elang Emas Sayap Petir, salah satu binatang penjaga lembah 10.000 binatang. Biarkan elang itu membawamu ke sana. Elang ini sangat cepat, ia dapat dengan mudah menempuh jarak 100.000 mil sehari. Selain itu, Li Baichuan mengeluarkan sebuah token gigi binatang buas. Dengan token ini, semua binatang buas iblis di wilayah lembah 10.000 binatang buas tidak akan menyerangmu. Jika kau menghadapi bahaya, hancurkan token ini, dan aku akan segera memimpin gelombang binatang buas untuk membantumu. Chen Ping menerimanya dengan hikmat, terima kasih, Guru Lembah. 3 hari kemudian, di Pegunungan Pedang Surgawi. Pegunungan itu, bagaikan pedang, menembus awan. Seluruh rangkaian pegunungan dipenuhi aura pedang yang tajam, kultivator biasa akan merasakan sengatan di kulit mereka jika mendekat dalam jarak 100 mil. Di tengah rangkaian pegunungan, sebuah istana megah, seluruhnya terbuat dari besi hitam, berdiri di puncak tertinggi itulah paviliun pedang surgawi. Raja Elang Emas Sayap Petir tidak berani melangkah lebih jauh dari 100 mil. Energi pedang di sini memiliki efek penekan alami terhadap makhluk iblis. Saat Chen Ping dan kelompoknya yang berlima terbang di udara, beberapa cahaya pedang menembus udara begitu mereka memasuki pegunungan. Berhenti, 7 kultivator pedang berjubah putih menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan 2 pedang di punggungnya. Dia memiliki aura yang tajam dan sudah berada di tingkat ke-7 alam dewa abadi. Tatapannya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Raja Iblis Awan Merah, alisnya sedikit mengerut. Paviliun Pedang Surgawi adalah area terlarang. Semua personel yang tidak berwenang harus segera meninggalkan tempat ini. Master Xuanwei melangkah maju, Xuanwei dari Sekte Pedang Qingming, ditemani seorang teman, memohon audiensi dengan Master Paviliun Dugu. Sekte Pedang Neter Biru, pendekar pedang muda itu terkejut, lalu ekspresinya sedikit melunak. Jadi, ini senior Xuanwei. Kami sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada sekte Anda. Mohon terima belasungkawa kami. Tetapi pemimpin sekte saat ini sedang mengasingkan diri, mempelajari dao pedang, dan tidak menerima tamu. Pengasingan, Chen Ping angkat bicara, kalau begitu, tolong beritahu dia bahwa seseorang ingin berduel dengannya. Pendekar pedang muda itu memandang Chen Ping, melihat bahwa ia baru berada di peringkat ketiga alam dewa abadi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, Tuan. Namun, kompetisi pedang ketua paviliun membutuhkan seorang ahli pedang. Anda seharusnya, sebelum selesai berbicara, Chen Ping mengarahkan jarinya seperti pedang dan membuat tebasan ringan. Dia tidak menggunakan kekuatan Dewa Kekacauan, juga tidak mengaktifkan garis keturunan naga emas, itu hanyalah niat pedang yang paling murni, tertawa. Di dalam kehampaan, sebuah celah setipis rambut muncul dengan tenang. Di sekitar retakan itu, energi pedang mengalir secara spontan, berevolusi menjadi bayangan-bayangan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, rumput, dan pepohonan, seolah-olah sebuah dunia kecil terkandung dalam satu tebasan pedang. Pupil mata kultivator pedang muda itu menyempit tajam, dan ke-6 kultivator pedang di belakangnya mundur selangkah, pedang panjang mereka bergetar dan berdengung tak terkendali. Ini, alam transformasi niat pedang. Suara pendekar pedang muda itu bergetar, alam legendaris di luar, manusia dan pedang menjadi satu. Chen Ping menarik jarinya, dan retakan itu menghilang. Dia berkata dengan tenang, sekarang, bolehkah kita membuat pengumuman? Pendekar pedang muda itu menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedangnya dengan hikmat dan membungkuk, junior ini buta, mohon tunggu sebentar, senior, saya akan segera memberitahu Anda. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju paviliun pedang surgawi. Dia kembali dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, dengan sikap yang bahkan lebih hormat, ketua paviliun mengundang kalian semua untuk mengikutiku. Paviliun Pedang Surgawi, platform debat pedang. Ini adalah platform melingkar yang tergantung di atas lautan awan.
Platform ini seluruhnya terbuat dari batu hitam aneh yang disebut batu uji pedang. Permukaan batu tersebut dipenuhi dengan bekas tebasan pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda, yang masing-masing menyimpan maksud tajam dari sebuah pedang. Di tengah panggung, seorang pria lanjut usia yang mengenakan pakaian dari rami dengan rambut abu-abu acak-acakan berdiri membelakangi kerumunan, menatap langit. Sebilah pedang besi yang tampak biasa saja tergantung di pinggangnya, sarungnya bercorak, tetapi Chen Ping dapat merasakan ketajaman mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Tuan Dugu, orang sejati Xuan Wei membungkuk. Dugu Ao perlahan berbalik. Wajahnya biasa saja, bahkan agak berantakan, tetapi matanya seperti dua pedang ilahi yang terhunus, cukup tajam untuk menembus hati. Dia tidak memandang Xuan Wei Zhenren, atau siapapun, pandangannya langsung tertuju pada Chen Ping. Niatmu dalam menggunakan pedang sangat menarik. Dugu Ao berbicara dengan suara serak, ini bukan ilmu pedang murni, tetapi lebih luas dari ilmu pedang murni. Chen Ping menyatukan kedua tangannya sebagai salam, junior Chen Ping memberi salam kepada senior. Chen Ping, Dugu Ao mengulangi nama itu, kilatan cahaya pedang terpancar dari matanya, 3 bulan lalu, di jurang iblis surga ke-11, apakah kau yang melukai yang mulia pemakan jiwa dengan parah? Ya, Chen Ping mengangguk. Meskipun tidak jelas bagaimana Dugu Ao mengetahui hal ini, mengetahuinya memungkinkan dia untuk lebih memahami kekuatannya sendiri, sangat bagus. Dugu Ao mengangguk, mampu melukai iblis tua itu dengan parah, kau pantas berdiri di sini. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Jika hanya duel pedang, kita bisa mulai sekarang. Chen Ping langsung ke intinya, saya ingin mengundang Paviliun Pedang Surgawi untuk bergabung dalam aliansi dan bekerja sama untuk melenyapkan Aula Jalan Jahat. Dugu Ao tetap diam. Setelah jeda yang cukup lama, dia perlahan berkata, pedang-pedang Paviliun Pedang Surgawi hanya digunakan untuk diri mereka sendiri. Jika Aula Jalan Jahat tidak menyinggungku, mengapa aku harus menyinggung mereka? Jika bibir hilang, gigi akan dingin. Chen Ping berkata dengan suara berat, Aula Jalan Jahat menginginkan jiwa semua kultivator, dan Paviliun Pedang Surgawi tidak akan menjadi pengecualian. Setelah mereka selesai berurusan dengan kekuatan lain, tempat ini akan menjadi target mereka selanjutnya. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Kilatan fanatisme terpancar di mata Dugu Ao. Waktu yang tepat, pedangku sudah lama tidak menumpahkan darah seorang abadi. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, senior mungkin tidak takut, tetapi bagaimana dengan murid-murid Paviliun Pedang Surgawi? Meskipun formasi 1000 pedang kembali ke asal itu kuat, mampukah ia menahan boneka pemakan jiwa, jenderal boneka penekan jiwa, dan Zhan He sendiri? Tatapan Dugu Ao sedikit dingin, apakah kau mempertanyakan kekuatan Paviliun Pedang Surgawi? Tidak. Chen Ping menatap matanya lurus-lurus. Aku menyatakan fakta, Aula Jalan Jahat memiliki gerbang reinkarnasi, yang dapat terus-menerus menghasilkan boneka. Setiap murid Paviliun Pedang Surgawi yang mati berarti satu murid berkurang. Dengan pasang surut ini, hasilnya sudah ditentukan. Jadi kau datang untuk membujukku agar menyerah. Tangan Dugu Ao bertumpu pada gagang pedangnya. Suasana di arena duel langsung membeku. Master Xuanwell dan yang lainnya berkeringat deras. Raja Iblis Ciyun bahkan diam-diam mengumpulkan kekuatannya, siap bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping jika Dugu Ao benar-benar bertindak. Namun Chen Ping tersenyum. Tidak, aku di sini untuk memberimu kesempatan bagi pedang Paviliun Pedang Surgawi untuk menembus kegelapan yang menyelimuti 12 langit, dan agar makna sejati pedang itu menyebar ke seluruh langit. Lah melangkah maju, suaranya menggema, jika kita menutup diri dan menjaga wilayah kita sendiri, bahkan pedang paling tajam pun hanya dapat menerangi sebagian kecil. Hanya dengan bergabung dengan para pahlawan lain dan memusnahkan jalan iblis, pedang Paviliun Pedang Surgawi benar-benar dapat menebas dunia yang terang dan jernih. Pada saat itu, siapa di dunia ini yang tidak akan mengerial Paviliun Pedang Surgawi? Siapa yang tidak akan menghormati Dugu Ao? Dugu Ao melonggarkan cengkeramannya pada pedang. Dia menatap Chen Ping, matanya berbinar tajam, seolah sedang meneliti kebenaran kata-katanya. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, apa nama serangan pedang yang baru saja kau lakukan? Chen Ping terkejut, lalu menyadari bahwa yang dimaksudnya adalah transformasi niat pedang yang telah ia tunjukkan sebelumnya. Nama itu belum ditentukan. Kalau begitu,
mari kita sebut saja pedang penciptaan kekacauan. Du Guao berbalik dan menatap langit lagi. Pada awal kekacauan, sebuah pedang tunggal membelah yang jernih dan yang keruh, melahirkan segala sesuatu. Pedang ini layak dengan niat pedangmu. Dia berhenti sejenak, membelakangi kerumunan, dan perlahan berkata, aliansi ini dapat dinegosiasikan. Tapi ada syaratnya, mari berduel denganku. Menang atau kalah, selama pedangmu dapat menunjukkan jalan yang lebih tinggi kepadaku, aku akan bergabung dengan paviliun pedang surgawi. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, kapan? Sekarang, Du Guao berbalik, dan menghunus pedang besinya. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tetapi saat pedang besi bercorak itu dihunus, semua bekas pedang di seluruh arena duel menyala bersamaan, dan energi pedang yang tak terbatas berkumpul dan memadat di belakangnya menjadi pedang raksasa hantu setinggi 100 kaki. Pedang itu belum dihunus, tetapi niatnya sudah ada. Chen Ping merasa seolah jiwanya ditusuk oleh jutaan jarum halus, tekanan dari niat pedang murni. Namun sebaliknya, semangat juang yang membara menyala di matanya. Pedang pembunuh naga dihunus dengan dentang, menggabungkani kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi tetapi alih-alih meledak, kekuatan itu terkandung di dalam pedang, berubah menjadi lapisan energi pedang abu-abu kabur yang tampaknya mampu melahap semua cahaya. Tolong! Begitu mengucapkan kata itu, Chen Ping langsung menghunus pedangnya terlebih dahulu. Ini bukan tusukan, bukan tebasan, tapi sebuah lukisan. Pedang pembunuh naga menggambar lingkaran di kehampaan, di dalamnya yin dan yang mengalir dan 5 elemen berevolusi, secara samar-samar mengungkapkan adegan penciptaan langit dan bumi serta kelahiran dan kematian segala sesuatu. Sungguh ciptaan kekacauan, yang luar biasa. Cahaya mengerikan menyambar mata Du Guao, dan dengan sekali ayunan pedang besinya, pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu menghantam ke bawah. Cahaya pedang berbenturan dengan cahaya pedang. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan. Pedang raksasa itu menebas ke dalam lingkaran pedang, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan secara bertahap terurai, ditelan, dan diasimilasi oleh niat pedang yang kacau dan mengalir. Sementara itu, lingkaran pedang menjadi semakin padat, dan tampak meluas. Du Guao tidak merasa khawatir, melainkan gembira, dan mengeluarkan raungan panjang, lagi. Sosoknya berubah menjadi cahaya pedang, menyatu dengan pedang, dan dia menusuk langsung ke inti lingkaran pedang. Ini adalah serangan putus asa, dan juga serangan pedangnya yang paling dahsyat perpaduan sempurna antara pedang dan pedang. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami, RSN Official. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.